sebenarnya awal yang ngajak bikin band baru Sony sebenarnya. Oh, Sony. Iya. Sony ngobrol-ngobrol sama Rio. Paranoid. Iya. Ya, waktu itu kan Paranoid udah vakum juga tuh. Dia nanya, ya Rio sama Sony lah, tapi yang main gitar siapa nih? Ah, gue tahu. Yang ada di otak lu langsung Bo gitu kan. Gue punya gitaris nih. Yoi. Dulu masih pelacur dia ya. Masih main di mana-mana kan? Masih main di banyak band lah. Gue ada nih gitaris nih. Pokoknya ya gue jamin lah ini gitaris. Sony nanya, siapa? Rudy Bo. Si Bo. Iya. Mau nggak dia? Ya, mau pasti. Ntar kita kesana. Ya kesana lah. Oke. Jakarta Utama kan, 4 bulan. Punya lagu Sisi Kosong guys. Nanti gue puterin di sini. Itu kalau menurut gue lagu itu gue paling suka di antara lagu-lagu semua yang di album Prematur kita. Ya. Nah kalau lu lagu di Prematur itu semua anak kita lah, karya kita. Everlasting tuh sampai kita mati tuh ada tuh. Ya. Nah yang paling seneng lu mainin yang mana Pun? Iya. Sama lu lah. Karena itu di panggung enak ya kan. Beat-beatnya pas gitu. Iya. Kan. Untuk dibawa main live enak gitu Iya. kan ya. Jadi terus, sama Sisi Kosong. Sama liriknya yang gue suka. Iya. Oke. Liriknya itu kayaknya kalau gue disuruh bikin lagu yang model ceritanya seperti itu, gue payah lagi kayak mau bisa bikin liriknya kayak gitu. Iya. Tapi pun di tengah perjalanan kita, 2 personil kita ngebantuin Strength to Fight. Lu masih ada kan di situ kan? Ya, iyalah. Nah, ini kita curhatan aja. Ini kita berdua yang nggak bantuin dia gitu kan? Iya. Referensinya di Strength to Fight lagunya bagus. Iya. Lebih keras dibanding kita gitu kan. Lebih HC lah pokoknya. Lebih HC. Ya, karena referensinya udah ya cuma masalah referensi sih menurut gua. Ya. Udah penuh waktu dia bikin band Strength to Fight itu. Kalau kita kan referensinya masih sedikit lah waktu kita bikin Urban Discipline. Tapi kita sempet, nah tunggu dulu sebelum ke situ, nama Urban Discipline dulu nih. Kan itu dari lagunya si Biohazard. Nah, tapi kita punya filosofi yang gue tahu pas gue masuk namanya udah itu. Gue nggak ikut andil tuh, tau-tau dijadiin namanya. Karena kita emang dulunya pertama cover Biohazard kan. Lagu-lagu Biohazard kita cover. Dan itu susah pun lagu Biohazard itu. Nyanyinya susah, gak macem. Tapi kita berhasil cover lah beberapa lagu. Nah itu gimana tuh ceritanya tuh? Kenapa dipilih nama itu gitu? Jadi begini waktu itu, Cid. Kan waktu itu memang lagi musim band dua suku kata. Iya, 2 suku kata. Nah, jadi banyak lah waktu itu. Rio ngajuin nama. Karena kita main hardcore nih. Iya. Gimana kalau kita kasih nama band kita Total Core? Oh iya. Terus gue bilang begini sama Rio, woi yo, udah kayak nama odol aja. Total, ada odol namanya Total kan? Total ya. Udah kayak nama odol aja. Lah, kayaknya maksain bener nama itu. Kayaknya norak bener nama itu kayaknya. Dah nggak usah. Banyak lah waktu apa aja tuh. Ini enggak ada yang kena. Nah, kebetulan kan ngebahas nama ini di kamar Bo nih.
Iya. Waktu itu. Kebetulan Dedi ada. Itu kamar kita tuh proses kreatif, itu kamar si Bo tuh. Ya, inspirasi itu. Oh, Bang Dedi ada waktu itu? Nah, waktu itu. Oh, Dedi ada okay. lagi pulang liburan dia di Bandung. Dari Bandung kan. Kebetulan waktu itu dia lagi bawa kaset Toy Hazard. Iya. Yang album Urban Discipline itu. Gila, itu gue nyari bajunya susah tuh pun. Gila itu. Nah, terus dia ngomong begini, payah-payah amat sih kamu orang nyari nama band aja. Nih judul lagu Biohazard ini aja jadiin, kata dia waktu itu. Iya juga kan, ngapain dulu kan mikirnya apalah, yang penting ada nama, apa arti sebuah nama kan. Iya. Dia pilih, lihat kayaknya bagus buat kita Urban Discipline ini nih. Kan kita nggak paham tuh kan, apa sih Urban Discipline itu. Tapi kita diinterview sama koran dulu pun. Ingat gak lu? Iya. Interview sama koran, gua yang paling banyak ngoceh tuh gua ngomong ya. Jadi kita, lu sih yang ngomong, jadi kita penduduk kota yang disiplin katanya. Ya maksud gua itu. Iya, kita paham pengertian urban disiplin itu apa. Iya. Nah, pengertian kita pada waktu itu, ya orang yang ada di kota yang punya jiwa disiplin lah. Iya. Tapi emang itu filosofi bagus sih, gitu ya. Istilahnya kita emang tinggal di Bandar Lampung, di kota gitu kan. Kita nularin hal positif kalau kita disiplin gitu. Ya. Oke. Nah, akhirnya jadilah urban disiplin itu. Tapi lu dulu sempet ngomong pun, gue ingat banget. Cheat katanya. Kenapa? Kayaknya band kita udah mulai banyak yang suka nih. Loh kok bisa gitu pun? Orang nyebutin urban disiplin udah paseh kata dia. Dulu kan susah pun ya. Urban disiplin. Wih, tadi gue ngedenger cewek katanya. Wih, itu ada band urban disiplin. Wih, bener katanya gitu. Namanya gue paling muda ya kan. Wah, gue dikadalin sama yang tua deh. Gue seneng aja. Iya. Nah, singkat cerita akhirnya dapat urban disiplin, kita jalan. Kalau nggak salah di tahun 2000 Sony, Bo itu gabung Strength to Fight. Nah, ya istilahnya gue dulu ya, perasaan gue nggak enak banget waktu itu. Karena porsi mereka latihan banyakkan ke sana. Nah, ini curhat aja gue ya kan. Tapi gue tetap yakin pattern kita bisa lebih diterima. Karena di Lampung itu kalau dengerin pattern mereka kaget. Kalau kita masih agak merakyat lah gitu ya. Nah, kalau lu gimana pun perasaan lu waktu itu? Gue sih sebenarnya is okay aja. Gue is okay aja. Cuman pada waktu itu, selama pada saat si urban disiplin punya kepentingan, ya mereka harus penuhin itu di urban disiplin. Oke. Nah, karena pada waktu itu kan gue berpikirnya begini, Cit. Yang bikin nama dia orang dikenal orang lokalan ya, orang di Lampung lah, kan si urban disiplin. Iya. Ya kan? Ya, Sony namanya jadi Sony Urban. Ya kan? Iya. Kan di situ maksud gue. Nah ya cuman ya di perjalanan waktu, ya ada juga sih perasaan kayak lu itu, ada juga gua. Iya. Ada juga. Walaupun tipis ya, cuman tetap ada. Cuman kalau secara keseluruhan soal gua keluar dari band, ya tadi itu bukan masalah di situ, bukan masalah di band sebenarnya. Tapi itu lama banget pun, istilahnya gini. Kita ganti personil, basis ya. Pertama kita tarik Ato. Ya, dari sisi permainan kita nggak ada masalah. Tapi kalau dari sisi, kan kita, ya lu tau lah, gue orang yang selalu memikirkan performance di panggung ya. Gue pengen bikin apa. Gue paling cocok memang formasi awal.
Karena dari sisi pakaian, dari sisi apa kita match banget gitu. Walaupun nggak banyak tingkah lulunya, tapi gue ngerasa match gitu. Bukan berarti atau jelek, enggak. Mainnya bagus juga gitu. Nah itu gue ngerasa kehilangan di situ, terus terang. Ngerasa kehilangan aura di panggungnya sebenarnya. Karena gue lihat, gue kalau gue ngelihat gaya lo HC banget, gue nengok ke kanan si Bo juga gayanya asik, gue jadi makin pede. Zaman itu mau ada yang nonton, mau ada yang enggak, kalau gue gas habis gitu. Dan lu hilang lama. Kita sampai akhirnya Bo juga turun semangatnya, gue sama Sony coba mempertahankan. Akhirnya lu mutusin untuk balik lagi di tahun kalau nggak salah ya 2010. Ya, akhir-akhir. Ya, akhir 2010 lu masuk. Gue masih ada tuh spiritnya. Ya, karena apa? Ya Sony paling tahu lah. Gue kerja di Medan, kerja di apa. Kalau di telepon manggung gue berangkat. Akhirnya gue 2011 cabut. Karena sebenarnya gue mengalihkan isu. Gue minta maaf juga sama teman-teman Urban Disiplin. Gue udah punya plan, tapi kesannya gue ditinggal. Gue ninggalin. Ya. Akhirnya jadi, tapi tetap 2 lagu itu anjir tuh lagu keren banget. Gue nyesel gue ada introspeksi sama ada satu lagi determinasi tinggi. Divokalin sama Ijal, main udah gahar. Kita dibantuin sama Rido. Iya, Pane. Walaupun ya gitaris kadang Bo main gitu ya, Rido, kadang Denny Blueberry pernah kan main gitu. Nah, waktu itu 2010 lu kayaknya on fire lagi kan? Ya, pada waktu itu kan Cit, gue seringnya ketemu anak-anak. Ya udah balik lagi lah, nongkrong lagi kan. Sering ketemu anak-anak. Ya, mereka ngomong lah segala macem lah. Udah pun itu Urban diinin lagi aja, terusin lagi aja, dihidupin lagi aja. Karena gua sudah lama nggak namanya ngeband, ya otomatis bergejolak lagi, Cit. Ya tapi kan ada dorongan Bokin lu juga kan. Nah, ya. Andilnya besar juga tuh Mbak Dewi itu. Ya. Memang dia salah satu yang nge-push gua pada waktu itu. Iya. Udah, nggak apa-apa, jalanin aja, kumpulin aja yang ada. Kata dia waktu itu kan. Nah, gue coba kan, Cit. Iya. Tuh, gue coba. Terus jadi 2 lagu itu. Kan. Bo yang tadinya nggak mau main sama sekali, jadi akhirnya mau main lagi pada waktu itu. Oke. Ya kan? Walaupun dengan style dia yang ada seadanya aja. Gue nggak peduli waktu itu. Yang penting lo main, Bo. Iya. Terserah. Lo mau pakai baju robek-robek, terserah. Penting lo main. Nah, pada waktu itu, Cit, gue justru ngerasa secara sound si Bo justru lebih jago daripada waktu pasra kita. Iya, oke. Udah gila ya, udah makin malah semakin matang dia punya sound dia kan. Iya. Termasuk introspeksi itu kan itu aransemen dia. Walaupun pada saat recording bukan Bo yang main. Oh, itu bukan Bo yang main? Bukan. Rido yang mainin karena itu Bo belum mau main. Oke. Wah, gue baru tahu nih. Oke. Gue punya proses panjang nyuruh Bo bikin aransemen lagu introspeksi itu, Cik. Tapi itu gila sih pun 2 lagu itu pun. Nah, pada saat recording ternyata lagu introspeksi ini salah ketukannya, Cik. Ya yang mainin bukan yang bikin. Iya. Jadi begitu baru jadi master nih kan. Gue kasih denger lah si Bo. Bo, ini lagu punya lo ini jadinya. Marah dia. Akhirnya dia yang mainin juga gitu.
Kok jadinya begini? Ini ketukannya salah. Waduh. Ya gue paham lah. Oh itu kan. Lu yang punya lagu. Lu yang punya aransemen. Maka harusnya lu yang ngisi kemarin itu gitarnya. Iya. Men ya lu tahu Bo kan? Ya sudah silah nggak apa-apa. Di situ, aduh gila itu sih. Istilahnya memang ya lagu itu memang cocok dinyanyiin Icang, cocok gitu istilahnya memang lagu beat. Tapi Cit, gue ada perasaan sama lagu yang di aransemen si Bo itu. Kalau gue ngedengar asli versi Bo ya, kan Bo ngasih ke gue itu sudah dalam bentuk ya belum master, cuman udah dalam bentuk recording sebenarnya. Iya, digital udah dia ya. Dalam bentuk recording. Dan memang yang dikasih sama Bo ke gua itu lagunya, aransemennya itu sedih banget. Jadi gua rasa itu ungkapan perasaan dia lah itu sebenarnya. Jadi introspeksi itu harusnya lagunya si Bo banget gitu ya. Oh iya. Tapi kalau determinasi tinggi itu prosesnya gimana tuh? Kalau determinasi itu memang gue yang bikin aransemennya. Ya sama lah kayak proses waktu Sisi Kosong. Iya. Bikin aransemen Sisi Kosong. Gue bikin kasarnya pada waktu itu. Gue suruh Rido yang ngalusinnya. Oke. Jadi 2 lagu itu andilnya Rido ya? Ya. Gila. Ngisi gitarnya. Termasuk isi rip-ripnya di lagu-lagu itu Rido lah. Terus akhirnya jalan dah dengan 2 lagu itu. Nah ini guys, nanti lu dengerin, gue puterin itu lagu, tapi gue udah nggak ada, tapi itu keren banget gitu ya. Ini lagu yang versi promo lah ya, 2 lagu ya dikeluarin ya. Dan itu, aduh anjir lah itu lagu keren banget kalau menurut gue.
Nah, itu Sony setelah itu kan kita ada masih mau jalan tapi satu-satu udah ada masalah-masalah lah ya, sama hidupnya gitu. Nah, lu nggak kepikiran apa waktu itu? Gua sama Sony, gue cabut, Sony juga, ya gue cabut sebelum Determinasi Tinggi lah. Akhirnya Sony juga goyang cabut. Lu nggak mikir untuk ngerekrut orang baru apa? Karena gue lihat lu malah gabung ke band lain gitu. Jadi begini, Cip. Gue sudah coba itu. Oh, lu udah coba. Tapi ternyata gue nggak bisa nemuin soul yang sama. Oh, oke. Karena mungkin referensinya udah agak mudaan kali yang sekarang ya. Sama kan begini. Kalau kita kan pada waktu itu kan memang kita bermain kan. Iya. Sehari-hari memang kita ketemu. Oh, jadi kita emang dari pertemanan dulu kan gitu ya. Ya. Nah, terus kita sudah punya keterikatan, makanya itu soalnya udah nyatu kita, soul kita ini udah nyatu. Ya itu gue rasain sih, benar. Ya. Karena kalau kita manggung sebenarnya dulu tuh walaupun sekali latihan di panggung udah TST aja gitu, udah main aja ya kan, jadi aja tuh lagu gitu. Iya. Satu itu kan, gue udah coba, udah berapa orang lah yang gue ajakin main di Urban pada waktu itu, termasuk Firman Al Hakim. Kapan tuh, gile? Serius lu? Buset, bisa dimasukin lead Ingwi nanti sama dia. Termasuk Firman Al Hakim pernah ngegitarin Urban manggung. Oke, baru tahu gue asli. Cuman ternyata Urban Disiplin nggak perlu orang yang punya skill bermain tinggi. Yang penting itu nggak diperluin di Urban. Yang penting ceng-cengannya udah pas gitu. Tapi ya gue terus terang, walaupun gue bukan founder, tapi ya gue mempertahankan Urban Disiplin dari 2007 lah sebenarnya, 2000 berapa ya, 5 apa ya, yang kita udah benar-benar vakum sama Sony berdua. Ya 2007 kayaknya. 2007. Iya. Nah itu emang ya bentuk gue sayang aja sama ini band gitu. Karena kan nggak gampang gitu bikinnya. Gitu. Istilahnya genre makin berkembang nih. Orang makin, kalau dari sisi musisi underground sih orang udah mandang sebelah mata tuh sama lagu kita. Tapi kalau di halayak ramai kok lagu kita masih bisa diterima. Iya kan, kita bawain Sisi Kosong, kita yang katanya tak pernah berhenti katanya, wah itu apa lagu kan. Karena menurut gue begini, Cit. Gimana tuh, Pun? Karena lagu kita pure sebenarnya. Yes, original ya. Original. Iya. Bener-bener emang yang ada di kepala kita, nggak niru siapa-siapa ya. Jadi begini, orang kalau yang belum tahu Urban Disiplin, dia nggak bisa nebak kita. Oke. Pasti tebakan dia salah. Begitu dia ngeliat Urban Disiplin, pasti dia mikir, oh ini pasti influence Biohazard ini. Pasti lagunya Biohazard ini. Biohazard banget ini. Ternyata setelah mereka dengar, boro-boro Biohazard. Ya kita udah sebenarnya jadi kayak heavy metal aja ya gitu dulu ya. Istilah kita mainin heavy metal kalau sekarang udah makin berkembang genrenya tuh. Ya bisa dibilang, makanya gue dulu ditanya Urban Disiplin apa sih? Rock kayak gue bilang, pokoknya rock kayak istilahnya kan. Karena emang kita main di genre itu gitu. Nah sekarang nih udah banyak lah, istilahnya udah lama lah Urban Disiplin nih. Tapi masih ada lah itu yang ngundang-ngundang tuh kemarin tuh sempet. Nah kalau misalnya ada undangan ke lu, misalnya sekarang-sekarang nih, lu langsung tolak apa lu mau coba mainin? Karena kan gini, Pun. Ini kan kita, apa ya, musik ini kan lu mau lari kemana, lu mau ngilang juga buktinya udah bertahun-tahun juga. Lu balik lagi ke Urban, istilahnya passionnya ada lah masih di musik. Ya itu kan, kalau kata lu sekarang lu mau main cupang nggak? Kalau emang sekarang kita ngumpul lagi berempat gimana yo? Kalau kumpul lagi berempat,
gue pasti oke aja, Cip. Ya, Gue tapi pasti oke. masalahnya yang bisa ngumpulin itu elu pun. Iya. Lu sama Sony yang bisa ngumpulin orang itu. Gua sama Bo tuh sebenarnya ngikut. Nah, balik lagi yang kata lo, ngapa gua nggak terusin aja itu tadi kan? Iya. Ya. Kenapa nggak diterusin? Jadi selain gua bilang gua nggak dapat orang yang soul-nya sama gua yang gua ajak itu. Yang kedua, ternyata gua nggak bisa ngilangin nama-nama kamu orang di situ. Oke. Karena begini, misal Urban Spin manggung, pasti ada nyeletuk. Kalau nyanyi bukan buncit mah, bukan Urban Disiplin. Oke. Nah, satu itu. Atau begini, kalau bukan Boy main gitar mah, bukan Urban Disiplin. Nah, gue memang ngerasa, ya gue nggak marah itu. Ngomongin gue nggak marah. Gue memang ngerasa, memang itu benar. Gitu. Karena Urban yang dilihat orang selama itu, ya bukan skill mainnya ya. TST di panggungnya udah ada hancur-hancuran kalau jadi kita main. Menurut gue orang pada masa itu, pada saat kita main itu, orang sebenarnya bukan merhatiin skill kita main, enggak. Memang orang itu nonton kita aja sebenarnya. Bukan nonton apa yang kita main. Iya. Tapi kalau sekarang di Lampung masih hidup nggak sih scene istilahnya musik-musik, kita nggak bisa bilang musik bawah tanah lagi lah ya, musik independen lah gitu. Ya, musik independen. Era kita kayak dulu mainin mungkin sekarang udah metal gitu, masih hidup nggak sih istilahnya? Kalau yang metal masih lumayan banyak ya, Cip. Karena beberapa tahun belakangan kan memang bukan di Lampung aja, memang Indonesia kan lagi demam metal. Metal memang lagi booming lah sampai sekarang kan. Sedangkan kayak band-band bergenre hardcore, punk, bukannya orang udah nggak suka, bukan. Karena begini, punk dan hardcore kalau dia berevolusi jadi ke metal gitu ya. Jadinya ke metal. Iya, emang udah bergeser gitu ya. Nah, itu yang gue pikirin pun. Kalau misalnya kita gabung lagi berempat, kita mau mainin post hardcore atau metalcore, apa kita mau tetap di heavy metal atau hardcore itu gitu? Tergantung. Kalau Bo yang main gitar, pasti ujungnya metal itu lah. Iya, akhirnya gue nge-growl lagi, scream lagi, nggak bisa kayaknya. Makanya gue sekarang bikin band udah rock aja gitu. Istilahnya memang itu perlu latihan sih. Tapi ada Icang kan, Icang tuh masih gila itu suaranya. Ya, Icang masih kuat lah. Cuman ada kelemahan Icang sih. Gue kalau dari segi vokal, gue senang sama vokal Icang. Cocok lah ya. Iya, cocok sama metal lah. Iya, cocok. Cuman ada gue yang kurang. Apa kurangnya? Kalau di state, nggak bisa ngomong. Cuman tapi itu memang perlu, Cip. Iya. Frontman masalahnya. Iya. Kalau frontman di atas panggung, ya harus gacor lah. Tapi gue kalau ada videonya gue malu kali pun karena gue ngapain aja dulu tuh istilahnya ya kan. Udah perut kemana-mana cuek aja gue ya kan. Tapi gue dulu pernah, gue nggak tahu masih sama lu apa enggak ya. Urban tuh manggung waktu panggung Widya Loka. Udah nggak sama lu ya? Gue udah nggak. Tapi itu lu baru-baru cabut tuh, gue inget banget. Aduh gila itu berkesan juga. 2001-an itu kayaknya. Iya, itu termasuk state gue yang paling berkesan banget itu. Itu kita benar-benar latihan sekali, tapi
aduh ngeblend banget itu. Walaupun ya kalau Ato walaupun baru masuk tapi kan udah lama main sama kita, nongkrong kan udah lama kan gitu. Dia dulu ngeband sama si Popoy kan. Udah lama jadi tahu lah udah gitu. Nah itu udah langsung ngeblend banget. Tapi ya itu dia tetap. Pas gue nengok ke kiri, wah nggak apa stylenya nih. Ya gue bukan ini ya istilahnya atau permainan oke, tapi style di panggung tuh emang gue ke kanan Sibo, gue ke kiri Jepun, gue lebih pede gitu lah intinya. Nah, kalau vokalis kan kalau kanan kirinya nggak mendukung, gue jadi salting masih ya kan. Kalau lu kan udah nggak ada temennya, nggak ada temennya. Iya, ada beberapa teman kita. Gue nggak bisa cerita siapa, nanti gak seru lah. Tapi ada beberapa waktu gue ngeluarin Rockernel, mereka langsung komen, lu kenapa nggak main sama Urban aja sih, ngapain bikin band baru sih, gitu loh. Nah, gue bilang, sebenarnya dalam hati gue mau, tapi harus berempat, gitu. Kalau kayak dulu gue kayak Sony, ntar gitaris pakai ini, ngapain lah? Mendingan gue cari di sini yang netep gitu ya kan. Kalau di sana mau berempat, ayo. Gitu. Tapi gue nggak ngutarain itulah. Gue bilang, ya mungkin susah lah waktunya sekarang kita di Jakarta. Padahal di kepala gue, jarak mah udah nggak bisa sekarang, udah kirim file aja. Udah kelar itu. Kita mainnya di digital konten, kita bikin karya aja. Kalau mau manggung mah ya capek lah pun nanti aja. Kalau eventnya emang sekelas gede gitu boleh lah ya kan. Kalau gigs itu ya kita udah sering lah dari muda lah ya. Udahlah cukup kalau gigs itu kasih yang muda aja gitu. Bukan kita sok gede tapi emang seharusnya kita udah di situ gitu. Seharusnya. Karena ya gue bukannya ini, gue bangga jadi part of Urban Disiplin, gue bangga ngasih warna musik di Lampung. Di Lampung tuh dulu pop, rock, toto nongol kita bisa nyelip atu. Iya kan? Acara apaan aja lu. Toto kita nyelip atu bawain musik paling keras lagi. Tapi ada masanya gitu. Nah itu yang gue salut sama Urban Disiplin. Dulu justru gue sama Bos pernah ngomong, Bo kalau kita manggung di panggung underground tuh biasa. Yang nonton ya komunitas kita. Tapi kalau kita bisa manggung di tempat yang bukan yang bareng-bareng, nah itu rasanya gue lebih double tuh. Kayaknya gue pengen bawa ego teman-teman, ya kita keren nih, gitu kan istilahnya. Oke Pun, thank you ya. Nanti gue minta izin sama lo, gue puterin lagi Urban Disiplin. Nanti gue ajak teman-teman nonton, mudah-mudahan nih jadi trigger kalau kita mau repackage album gitu. Ini baru jadi plan kita berdua ya. Tapi kalau repackage, kira-kira lu setuju gak? Dari lu aja dulu. Gue sih setuju-setuju aja kalau gue. Yang penting berempat kan? Ya, yang penting berempat. Iya benar. Oke. Thank you Pun atas waktunya malam-malam. Semoga lu sehat. Kita semua sehat. Panjang umur. Salam buat Mbak Dewi, anak-anak lo yang 2. Oke guys, ngobrol. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Pun.